Selamat malam Bapak Ibu, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudariku berada. Salam jumpa kembali dalam program Lentera Malam bersama Jemaat Rantepao. Dalam acara ini berisi pujian, doa, dan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John Adi Palimbong dalam sorotan tema refleksi hidup. Mari Bapak Ibu kita tenangkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Kita nikmati pujian berikut ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, salam sukacita bagi kita sekalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk kemudian kita renungkan sebagai refleksi hidup. Pada malam hari ini, dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai 26. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kehidupan kami milik-Mu, dan kami sungguh meyakini bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan ini. Kami boleh mengkaryakan kehidupan kami dalam berbagai aktivitas kehidupan kami hari ini. Dan kami boleh kemudian menikmati istirahat kami di saat ini. Karena kasih dan karena cinta Tuhan bagi hidup ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Roh Kudus tuntun kami semuanya sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengarkan bersama-sama pada saat ini menjadi kekuatan kami dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Filipi pasal 1, ayat yang ke-20 sampai 26. Firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita boleh menjalani kehidupan ini dan kita masih ada sebagaimana ada saat ini, menikmati anugerah dan cinta Tuhan. Saudara-saudara, saya ada di Toraja karena seorang hamba Tuhan, Pendeta Gerson, yang adalah teman dan sahabat, telah mengakhiri pertandingannya. Ia telah dimuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita berduka cita dan secara pribadi saya sangat berduka cita karena ketika Pendeta Gerson meninggal di rumah sakit di Makale, pada saat yang sama saya merayakan ulang tahun. Dan dia adalah seorang teman, dia adalah seorang sahabat yang menjalani kehidupan di kampus maupun dalam pelayanan dalam banyak relasi yang terbangun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, beberapa hari memang kita syok dan berduka cita. Tapi pada waktu ia dimakamkan, saya ingat saya 2 kali berbicara kepada Mama Angelo, istri Pendeta Gerson, dan ia cukup tenang, ia cukup kuat untuk menerima apa yang terjadi. Dan 2 hal yang menguatkan Mama Angelo dengan anak-anak adalah, pertama, kekuatan kebersamaan dari banyak orang, baik jemaat Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan, meyakinkan Mama Angelo bahwa dia bukan sendiri menghadapi pergumulan itu. Dan yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa dalam ibadah-ibadah penghiburan, tentu juga saudara-saudara dalam berbagai media sosial, tentu ia mendapatkan banyak keyakinan tentang kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan itulah saudara-saudaraku, dalam pembacaan kita dikatakan oleh Paulus, mati adalah keuntungan. Karena di sana ada jaminan tentang kehidupan yang kekal. Dan tentu itu juga yang kemudian diwarisi oleh keluarga Mama Angelo bersama anak-anak, bahwa kekasih kita, Pendeta Gerson, telah dimuliakan oleh Kristus Tuhan. Pertanyaannya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, adalah kira-kira bagaimana refleksi hidup kita tentang apa yang terjadi.
Bagaimana refleksi hidup kita ketika kita berbicara tentang akhir dari kehidupan, yaitu kematian. Karena hidup dan mati bagaikan dua sisi mata koin. Ketika kita hidup, maka kita juga pasti berbicara tentang kematian. Nah, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, pertanyaannya sekali lagi adalah bagaimana memaknai kehidupan ini? Sehingga kemudian Paulus mengatakan dalam pembacaan kita, saudara-saudara, hidup adalah Kristus. Dalam Mazmur 90, saudara-saudara, di ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, di sana digambarkan tentang kehidupan ini. Dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu malam petang lisut dan layu. Memang kehidupan kita ini sangat singkat, bisa hanya 44 seperti hamba Tuhan Pendeta Gerson, bisa lebih dari itu. Tapi kita tidak berbicara tentang berapa jumlah dari umur kita. Saya ingin menekankan itu, saudaraku. Kita tidak harus berbicara sebagai hamba Tuhan, kita tidak harus berbicara berapa umur kita. Tentu kemudian kita berharap bahwa Tuhan memberikan umur yang panjang bagi kita. Tapi sekali lagi, saudara-saudara, kita tidak hanya berbicara berapa umur kita, tapi berapa manfaat dari umur yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekali. Mungkin umur kita hanya singkat bagaikan kita bermimpi saja. Tapi mimpi yang sangat singkat, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, juga sangatlah bermakna. Mimpi dari Firaun yang sangat singkat itu menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Mimpi Nebukadnezar yang singkat itu menjadikan Yusuf menjadi orang yang sangat terkenal. Mimpi Yusuf yang singkat itu kemudian menjadi alat dari tangan Tuhan untuk menyelamatkan Yesus, meninggalkan Yerusalem untuk kemudian menuju Mesir. Jadi sekali lagi, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, kita tidak hanya berbicara tentang singkatnya kehidupan ini, tapi kita berbicara bahwa ketika Tuhan berikan umur yang berapapun bagi kita, apakah umur itu dapat kemudian kita maknai, dapat kemudian berarti untuk kemudian kemuliaan Tuhan dalam pembacaan kita, kehidupan kita untuk Kristus. Artinya apa, saudara-saudaraku yang sama Tuhan? Bahwa semua apa yang kita kerjakan, semua apa yang kemudian kita ucapkan, semua apa yang kemudian Tuhan izinkan untuk dilakukan hari ini, semata-mata agar kemudian Tuhan dimuliakan dalam hidup ini. Kalau kemudian Pendeta Gerson dalam ibadah-ibadah penghiburannya, juga kemudian ketika ia diantar sampai ketikala dan sampai pemakamannya, dihadiri oleh banyak orang. Tentu karena ia sudah kemudian mengerjakan pekerjaannya untuk memuliakan Kristus dalam segala kelemahan dan kekurangan beliau. Dan karena itu, saudara-saudaraku yang salam Tuhan, mari menikmati kehidupan ini untuk kemuliaan Kristus, agar kemudian kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang beruntung
ketika kita meninggalkan dunia ini. Tuhan dimuliakan. Amin. pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih atas segala kasih, segala cinta, segala kebaikan Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, pada saat ini. Hidup kami untuk Kristus, dan mati adalah keuntungan. Keuntungan karena kami percaya bahwa ada jaminan kehidupan kekal di dalam Kristus Tuhan. Dan kami rindu bahwa sesingkat apapun umur kami, atau sepanjang apapun umur yang Tuhan anugerahkan bagi kami, maka kami rindu, ya Tuhan, bahwa detik-detik perjalanan hidup kami, menit demi menit perjalanan kehidupan kami, adalah kehidupan yang memuliakan Dikau saja. Berkati, ya Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati seluruh Mas Reja, berkati seluruh anggota jemaat, berkati semua tim multimedia yang terus memikirkan dan mengembangkan pelayanan-pelayanan ini semakin baik ke depan. Berkati kehidupan kami semua Tuhan dalam segala tantangan dan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Ajar kami mengandalkan Engkau dalam menghadapi segala hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami ketika kami menghadapi beban hidup. Jangan biarkan kami Tuhan tertindis dengan pergumulan kehidupan yang kami alami. Bahkan ajar kami Tuhan ketika Tuhan memberikan berkat dalam hidup ini. Apapun berkat itu, kami mau belajar menikmatinya dalam kerendahan hati.
Jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari keegoisan, jauhkan kami dari keangkuhan dalam menikmati segala yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Ketika kami membaringkan tubuh kami untuk beristirahat, beri izin bagi kami Tuhan, beri ketenangan jiwa dan hati bagi kami, sehingga kami beristirahat dengan tenang malam hari ini, dan kami akan bangun dengan penuh keberkatan untuk menikmati kehidupan anugerah Tuhan. Ampuni segala dosa kami, dengarkan doa kami, dengarkan permohonan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita setiap hari. Sampai jumpa dalam episode Lentera Malam berikutnya. Salam sehat.